Lho wong urung pinter kok pacaran, iki merasa nggak patut. Urung pinter. Lho urung pinter kok mangan nih. Ora pantes lah. Mosok sithik-sithik mangan, sithik makan kayak gitu. Sithik-sithik ngemil, sithik ngemil. Ya, ora patut nek wis pinter laku lah. Ini. Gitu. Termasuk kalau ini semalam kok tidak bangun, tidak belajar, itu sedihnya saya luar biasa. Lho wong urung pinter kok turu terus. Iki piye sih ya? Ya Allah Gusti. Jadi saya itu ini sering kali menangis sih karena ini kok belum punya ini keilmuan memadai, kok gayane kayak wong pinter. Ya, jadi merasa tidak patut. Ya gitu. Nah, jadi kalau ada orang kok komen kaitannya dengan ini hal-hal yang sifatnya material, itu saya sama sekali tidak terganggu. Ya. Tapi kalau saya itu terganggu kalau ada orang yang menghina kaitannya dengan kehormatan, itu terganggu. Ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu tak lawan. Siapapun orangnya, tak parani. Nah, kalau orangnya nggak ketemu tak parani ke rumahnya. Ya. Parani ke rumah. Yo. Adu debat, adu data atau gelut. Oh, wis ngono ae suwen. Gitu. Jadi ini qanaah, ini penting ya. Nah, kalau mau sabar terhadap kondisi yang serba sederhana, saya maknai sederhana saja, jangan dimaknai terlonta-lonta, karena hidup itu tidak ada namanya sengsara dan terlonta-lonta jika dimaknai positif. Dimaknai positif. Misalnya kok ngelih, di mana? Enak ya. Wetengku cilik. Ramping. Loh, kan enak nih. Tapi kalau diratapi, ya Allah, ngelih temen ya awak iki, ya Allah susah. Loh, jadi susah. Karena apa? Dimaknai negatif. Dimaknai negatif. Ya sudah. Lemes gitu ya juga enak. Fly. Melayang-layang. Enak teman. Melayang-layang. Iya. Waktu di Jombang itu kan seringkali sarapan saya itu jam 1 siang. Karena pagi ngaji belum sempat masak sekolah. Kalau masak ya ini enggak rampung. Kemudian dari sekolah itu pulang. Sekolahnya kalau kelas 3 itu ya di tengah sawah. Karena bangunan baru dibangun oleh pemerintah. Karena madrasah aliyah negeri dibangunkan oleh negara. Yang lain itu di dalam pondok, di tengah pondok. Itu lewatnya lewat galengan. Jadi lemesir karuan. Ibaratnya itu disenggol ini ya glundung nang kali saya. Saking lemesnya, ya Allah. Weteng iki jadi tangan dua ini bisa ini tembus. Saking ngelempet itu kecilnya di sini. Ya. Ini terus ini masak ini jam 1 itu nanti bisa jam 3 baru makan menjelang asar itu. Loh kenapa? Karena kadang uceng entek. Kompor iki lho uceng entek. Ya Allah entek sisa niki dadi iku njabuti siji-siji. Ngono. Sudah kayak gitu gas entek nang warung sik tuku gas. Aduh wetenge wis ora karo-karoan. Kadang kalau ini gas entek urung mateng wis kesuwen tuntek ae dimaem. Engko nek wetenge medhedhek malah alhamdulillah suwe wareke. Gitu. Jadi dimaknai gitu aja. Enggak rumit. Hidup itu enggak rumit. Gitu ya. Jadi kalau begini ini ya, orang bisa menahan diri, itu dia akan bisa mengatasi keterpecahan batin. Batinnya pokoknya pengen belajar gitu aja, nggak usah mikir lah nanti saya nggak sehat. Bukti ini aku ki ya mbuh kurang gizi apa tidak ya, bukti ini iso dokter. Ya. Nah, terus piye kuwi? Kalau 4 sehat 5 sempurna, 11 ora sempurna kuwi. Ya. 11 ora sempurna, lho wong mangane sambel kok. Apa lagi ada telur susu barang. Tidak pernah terlintas kayak gitu.
Makanya kalau di pondok itu kalau ada undangan tahlilan, seneng ira karuan. Tahlilan. Nun sewu niki enten undangan tahlilan, apalagi ke keraton Jogja itu ya. Waktu di Pondok Krapyak diundang nang keraton. Makmur. Panganan jibar-jibur. Baru masuk rumah sudah disuruh makan snack. Snacknya pirang-pirang. Ya, belum mulai suruh makan dulu. Maka darian. Kali nenggo rencangi diangkuti nggo mobil. Juga santri sak umur-umur ora pernah numpak mobil. Mobil jemputan loh ya. Kalau numpak ya angkot itu ke kampus. Ya ini jemput seneng banget. Mak meneh tahlilan. Mak meneh. Wih, lha ping pira iki, Bu? Ya mlebu ae wong santri, wong biasa wetenge cilik ya itu saya kita ini. Loh wis rampung nih. Doai lagi sebelum pulang. Ini pulang ke pondok diantar lagi pakai mobil. Diantar pakai mobil. Terus digawani berkat. Masya Allah. Makmur banget. Saya masih ingat dulu namanya Pak Wasito, Doktor Wasito baru pulang dari Amerika, dosen UGM di dalam keraton itu rumahnya. Taman Sari itu, di Taman Sari. Rumahnya gede banget. Seneng Pol. Ya. Jadi makan bergizi itu menurut ukuran umum ya saat-saat itu. Kalau ada kayak gitu-gitu, kalau enggak ya pas-pas. Tapi karena ini konsentrasi berpikir kita itu pada mencari ilmu, ya itu enggak jadi problem. Menurut orang lain problem, menurut kita ya biasa saja. Tirakat. Bahkan ada yang berusaha tirakat itu melebihi dari yang kita lakukan. Ngerowot, mutih, mendaud, yang gitu-gitu. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk meneguhkan hati. Hati yang teguh, ya, itu akan tumbuh di dalam hati itu berbagai macam kebijaksanaan, kebijakan. Orangnya itu jadi bijak karena hatinya itu kukuh meskipun ada beberapa gangguan. Ya, ada beberapa gangguan fisik ya. Ya tadi itu bajunya sederhana, makanannya ini pas-pasan. Itu tapi karena hatinya orientasinya untuk ini tekun belajar ilmu, ya muncullah berbagai macam kebijaksanaan. Karenanya untuk konteks ini Imam Asy-Syafi'i membuat pernyataan yang luar biasa. La yuflihu man talabal ilma bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyah. Walakinna man talabahu bi dillatin nafsi wa dhaikil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Jadi kalau ada orang kok mencari ilmu dengan gaya kehidupan glamor, ya, terus sombong, mengidentifikasi dirinya menjadi orang terhormat, maka dia tidak akan bahagia. Tidak bejo apa? Beruntung. Tapi kalau ada orang yang mencari ilmu dengan kesederhanaan diri, ya, dan keterbatasan ekonomi, serta dibarengi dengan khidmah kepada kiai, kepada ulama, aflah, dialah orang yang beruntung. Ya, dialah orang yang beruntung. Nah, karenanya seperti yang kemarin, untuk konteks kemarin itu bersegeralah, ya segeralah untuk melakukan proses belajar. Meskipun Anda yakin sebagiannya akan terlambat, tapi segera. Jangan berpikir begini, paling nanti terlambat, paling nanti belum tentu lulus. Jadi bersegeralah, bergegas-gegaslah melakukan proses, meskipun Anda memprediksi ada keterlambatan.
bersegeralah berproses. Meskipun Anda punya prediksi, punya persepsi bahwa nanti di belakang akan ada keterlambatan. Cepat bergerak itu lebih diprioritaskan daripada berpikir tentang keterlambatan. Nah ini yang gini ini, kukuhkan hati dalam kesederhanaan, karena akan tumbuh dari hati itu kebijaksanaan. Karena akan tumbuh dari hati itu kebijaksanaan. Jadi bersabarlah, sabar diri dalam kesederhanaan akan tumbuh dari hati tersebut. Sabar diri dalam kesederhanaan dan meneguhkan hati untuk tetap belajar, karena dalam hati yang seperti inilah akan tumbuh berbagai macam kebijakan. Kebijakan itu akan tumbuh dari hati yang dilatih melalui hidup sederhana itu. Dilatih sabar dalam kehidupan yang sederhana. Paham ya? Nah, ini penting yang begini-begini nih. Diupayakan. Jadi hidup yang model santri. Santri itu hidupnya serba patut. Santri itu hidupnya serba patut. Nah, dibawa ke kehidupan yang serba cukup, patut. Serba terbatas, patut. Patut itu bahasa lainnya solih. Tetap solih. Solihun likulli zamanin wa makan. Santri itu patut pada seluruh kondisi dan situasi. Patut. Patut untuk berkiprah. Patut untuk berbuat yang terbaik bagi dirinya dan umatnya. Kayak gue, ini adab-adab begini ini nggak pernah diajarkan di kampus, ya pernah. Apa konaah, kampus kok konaah, kos-kosan yo, ini nggak diajari sama ini bapak ibu kosnya kaitannya dengan ini. Sepenting bayar, ya bayar. Orang bayar ya diusir. Nggak diajari orang. Enggak, memang enggak tugasnya ibu kos, bapak kos. Nah gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairi khalqi kullihim wa yurja syafa'atu likulli awli minal muqtahimi ya rabbi bil mustafa qasidana wa firlana ma ya wasi'al karami.